juga, tapi ya gitu. Jadi, tapi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu ini dalam Syarah Muraqil Ubudiyah, jadi man dhanna annahu bidunil judi yasil al jannah fa huwa mutamannin. Jadi orang yang menyangka bahwa dirinya itu akan masuk surga tanpa harus ibadah dan lain sebagainya, bersusah payah, maka itu hanyalah angan-angan belaka, hayal-hayalan belaka. Wa man dhanna annahu bi badil juhdi yasilu fa huwa muta'annin. Sebaliknya, orang yang menyangka dengan kesungguh-sungguhannya itu untuk meraih surga, itu juga muta'annin, orang yang bersusah payah. Karena apa? Berarti yang dicarinya adalah surganya, bukan keridhaan Allah. Memang kalau ini sufi tingkat tinggi lah. Jadi tidak mengharapkan apa-apa, hanya yang diharapkan adalah ridho. Jadi ketika tanpa ada surga neraka pun tetap akan menyembah Allah. Itu berarti orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Itu seperti yang dikutip oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Kemudian kalau menurut Hasan al-Basri, tapi bukan saya ini. Ini asli Basrinya Basrah. Syekh Hasan Basri ini, thalabul jannah bil amalin dambun minadz dzunub. Jadi orang yang mengharapkan surga tapi tanpa ibadah dan lain sebagainya, itu merupakan dosa dari dosa-dosa yang ada. Jadi mengharapkan saja sudah dosa. Hanya mengharapkan saja, sholat nggak mau, puasa nggak mau. Tapi yang mengatakan, pokoknya saya besok masuk surga, gitu. Itu pun sudah dosa. Itu menurut saya Hasan Basri. Gitu. Jadi makanya Syekh Nawawi ini pada di akhir-akhirnya ini dalam syarahnya itu mengutip ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Itu di ayat-ayat terakhir surat Al-Kahfi. Jadi barang siapa yang menginginkan perjumpaannya dengan Allah, maka hendaklah dia beramal baik. Jadi bukan hanya berangan-angan saja, bahkan satu kata Syekh Hasan Basri, berangan-angan menginginkan surga pun tanpa beramal soleh itu dosa. Diakhiri oleh Imam Ghazali itu dengan menata hati. Jadi ketika hatinya baik, maka baik pula seluruh jasad. Ketika hatinya jelek, maka jelek juga seluruh jasad. Nah ini sering, sekarang udah ada nyanyiannya, itu tombo ati, apa tuh, Mang Yatno apa tuh? Kalau Jawa sini tambah ati, iku limang perkara. Iku limang yang perkara. Yeah. Itu sebenarnya ada, di Muraqil Ubudiyah ada. Jadi kata Syekh Nawawi, waqala ba'duhum, dan para ulama ini berpendapat, sebagian ulama berpendapat, silahul qalbi fi khamsati asya. Jadi baiknya hati itu, obatnya hati itu 5 perkara. Yang pertama kathratul ju', banyak puasa, banyak lapar. Seperti Mang Yato, alhamdulillah sekarang sudah mulai Senin Kemisnya, apalagi Mbah Yai Soleh, Mang Ayib dan lain sebagainya. Kalau saya masih mengamalkan hadis yang satunya. Jadi kalau malamnya niat, pagi-pagi istri atau mama masak yang enak, pagi-pagi, oh enak aja, makan. Jadi kalau karena ada hadis itu, Rasulullah malamnya niat, oh pagi-pagi kok ada makanan, oh ya makan. Karena kalau sunnah kan boleh.
itu kehendak hatinya sendiri, bukan perintah Allah. Jadi mengamalkan hadis juga. Jadi kalau malamnya nggak niat, paginya ya ini ya basah. Gitu. Rasul pun seperti itu. Jadi tinggal niatnya siangnya, paginya gitu. Jadi mengamalkan juga Bang Yatno. Yang penting insya Allah dapat niat puasanya. Jadi kasratul ju'. Yang kedua, qiraatul Quran bitadabburil makna. Membaca Quran sak maknane cara Jawa. Dengan merenungi maknanya, artinya. Wa tadarru'i bil buka'i das sahr. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah dengan menangis pendas sahar ketika waktu sahur. Jadi biasanya kita kalau sholat sendirian mah nggak pernah nangis, nggak pernah nangis. Tapi kalau banyak orang, apalagi yang lainnya nangis ikut nangis, jadi ikut-ikutan nangis kita melatah. Padahal nangis itu bukan di saat kita rame, tapi di saat kita sendiri. Ya, di hadapan Allah kita nangis gitu, tadorro, bahofia, ya, takut kepada Allah. Kalau kita enggak, waktu rame menangis-nangis gitu, waktu sendirian kemana-mana ininya Pak, pikirannya gitu. Kemudian washolatu fil lail, dan sholat malam. Yang terakhir wa mujalasatu sholihin. Yang terakhir adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, sekarang ada solihani di sini. Ada Mbah Yai Soleh, ana Mang Soleh, yang tukang foto dan tukang kopi. Jadi foto kopi menisbatkan dirinya. Tapi saya pengen ketemu. Nanti kalau ke Bogor pengen ketemu lah. Mau nagih janji ini apa namanya, bakso PMI katanya enak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.